Assalamualaikum. Para pejuang dan pemerhati ITB pastinya tahu kan ya, kalau di ITB itu ada TPB alias tahap persiapan bersama atau tahun pertama bersama. Di ITB ini serasa legend ya. Disclaimer dulu, ini sekedar diskusi bagi yang berminat ke ITB. Kalau yang nggak terkait atau nggak tertarik ya sudahlah, silakan move on. Sejak kapan ada TPB di ITB? Nah, dosen senior di ITB aja mungkin ada yang belum tahu. Soalnya ini sudah lama sekali. Hasil googling menyebutkan TPB di ITB sudah ada sejak tahun 1973. Ya, selama itu guys, sudah hampir setengah abad. Kenapa kok di ITB ada TPB segala? Ada apa sih? Nah, banyak alasannya. Ini kami sebutkan beberapa saja pendapat pribadi. Yang pertama, itu perlindungan untuk mahasiswa baru. Berkat TPB, ITB ini jadi lebih beradab. ITB bebas dari perpeloncoan mahasiswa baru yang sadis dan ganas. Dengan di TPB-in dulu, mahasiswa baru jadi nggak bisa begitu saja digojlok oleh kakak-kakak seniornya di ospek sampai elek. Nah, ospeknya itu baru terjadi tahun kedua setelah lulus TPB. Yang mana pada saat tahun kedua itu mahasiswa biasanya sudah lebih pintar, lebih matang, lebih banyak temannya, dan sudah kenal dosen-dosen juga. Jadi lebih sulit untuk dianiaya oleh para senior yang ganas. Zaman sekarang ini nggak terlalu relevan mungkin ya. Tapi di zaman dulu, itu betul-betul suatu momok yang penting untuk disiasati. Alasan kedua itu penyetaraan. Kualitas SMA dan guru-guru SMA se-Indonesia, apalagi sedunia gitu, itu beda-beda kayaknya. Ada yang menik-menik, cantik, menarik, menawan hati. Ada juga yang menyes. Ini kualitas bukan dalam arti kriteria ratu kecantikan kayak gitu sih. Tapi pokoknya kualitas gitulah maksudnya. Nah, selain penyetaraan dari sisi bekal SMA-nya, juga penyetaraan antar fakultas se-ITB-nya. Dengan TPB-nya sama atau mirip, maka tiap-tiap jurusan atau prodi itu lebih kurang ya gitu deh. Bidangnya beda-beda, tapi kualitasnya secara umum nggak terlalu beda jelek. Kalau di universitas lain gitu ya, bisa ada kagetan tuh, bro, kamu sama si Dido kan sama-sama Universitas Kolang-Kaling ya, tapi kok bisa beda jelek kayak gitu? Ya beda lah, saya kan alumni kedokteran, sedangkan Dido dia fakultas perdukunan, spesialis dukun pijet. Oh, pantesan si Dido bisa tajir jadi konglomerat. Sedangkan kamu jadi apa sih di puskesmas terpencil sini? Saya ini wakil puskesmas cadangan, merangkap tukang kebun, gubrak. Alasan ketiga itu untuk persaudaraan sealma mater. Gini ya, persaudaraan itu biasanya akan lebih erat kalau ada kejadian dan perasaan senasib. Wah, gue tuh ya, pas di TPB terlunta-lunta, bla 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 bla. Wah, gue juga sama. Nah, di ITB, walau jurusan prodinya beda jauh, beda angkatan pula bertahun-tahun, masih bisa ada situasi senasib yang nyambung nyeklik kayak begitu. Alasan keempat, ini saringan awal. Kuliah di ITB itu keras, mahal juga. Kalau yang nggak mahal itu sebetulnya berkat subsidi silang. Kalau realnya itu mahal. Dari dulu sudah begitu sampai sekarang. Jadi, supaya nggak boros-borosin sumber daya, mahasiswa di awal digojlok dulu lah. Siapa yang nggak memiliki ketangguhan di atas passing grade, lebih baik drop out di awal aja, demi kebaikan semua pihak. Sampai sekarang, banyak yang masih nggak ngerti dan gundah gulana. Ngapain sih gue di TPB disuruh ngambil kimia, fisika, kalkulus? Ya itu tuh supaya kalian bisa membuktikan kalau kalian ini manusia yang cukup tangguh. Apapun yang dilontarkan ke muka kalian, kalian bisa hadapi. Kalau terus perasaannya, nggak banget deh, gue nggak mampu. Ya lebih baik keluar aja sebelum terlanjur kejauhan melangkah. Alasan kelima, ini menjaga momentum pembelajaran. Gaspol dari awal. Itu kan anak-anak SMA udah belajar ekstra kenceng. Saringan berlapis. SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri. Momentumnya udah bagus. Tapi kalau di kebanyakan PTN lain, habis itu setelah keterima, matkul-matkulnya itu slow. Pengenalan ini, pengenalan itu. Semuanya serba matkul pengenalan yang kelasnya ringan. Ajaib kan ya? Kalau mahasiswa baru gitu di jurusan elektro di luar Jawa misalnya, pas baru masuk langsung dikasih mata kuliah rangkaian digital tingkat lanjut. Bisa kopior itu otaknya, ya kan? Di ITB itulah yang terjadi. Selama TPB, gaspol. Langsung dapat yang keras. Matematika kalkulus, itu bukan pengenalan. Di SMA kan udah kenceng matematikanya. Ini dikencengin lagi. Fisika, kimia juga kayak gitu. Jadi momentum pembelajarannya lebih kejaga kali ya. Walau alam.
Yang keenam, cuci otak atau ITB-nisasi. Kalau kursus menjahit gitu atau sekolah mengemudi, ya udahlah, nggak perlu ada pembentukan karakter dan cuci otak. Malah lucu sih kalau kursus menjahit atau sekolah mengemudi terus peserta kursusnya disambut dengan spanduk, "Selamat datang putra-putri terbaik bangsa." Walah, bisa langsung dijahit rame-rame itu spanduk, dibikin jadi kembennya emak-emak. Nah, kalau grade school di mana juga pembentukan karakter itu utama. Nah, cuci otak ini diharapkan juga meredam segenap kesombongan. Nih, makan ini dulu nih, fisika dasar 1, bisa nggak? Nah, yang semula juara olimpiade pun, olimpiade makan kerupuk, narasumber yang paling jago kimia di SMA, begitu diputer-puterin sama dosen yang keisengan, itu bisa jadi nyadar bahwa di atas langit masih ada langit. Di ITB, cuci otak tahap awal ini ya di TPP itu. Walaupun tentu saja nggak semua orang bisa kecuci. Ada juga yang tetap menjablek. Bagaimanapun pada hakikatnya yang bisa membolak-balikkan hati secara 100% itu hanyalah Allah. Kimia, fisika gitu. Walau nanti pas di jurusan nggak dibutuhin dan para mahasiswa juga nggak pada suka, ya udah harus dilalui supaya mahasiswa baru tersadar bahwa di dunia ini seringkali kita nggak bisa terlalu milih. Kalau mau ngelakuin apa yang kita suka, mending jadi pengusaha. Nah, ada yang bilang gitu kan ya. Siapa bilang pengusaha bisa milih-milih apa yang dia sukai? Nggak bisa 100% juga. Pengusaha itu ya nanti bisa dimaki-maki oleh pelanggan, bisa diuber-uber petugas pajak. Nggak ada yang suka kan kalau diuber-uber sama dimaki-maki gitu. Tapi ya itu bagian dari TPP-nya kalau mau jadi pengusaha. Dunia ini bukanlah seperti yang kita impikan. Dunia ini seperti apa yang kita jalani. Begitulah sedikit diskusi tentang TPP-nya ITB. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, ini pendapat pribadi dari alumni jadul. Kalau ada yang beda pendapat, silakan komen. Terima kasih.